Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni Allah itu setia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, kita membutuhkan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan adalah harapan kita, kesetiaan Tuhan adalah andalan setiap kita. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kekuatan kita tidak seberapa. Ketika kita memiliki yang namanya kelemahan, maka kekuatan kita tidak seberapa. Karena itu yang Alkitab katakan dengan seorang yang bernama Naaman. Naaman ini seorang panglima perang yang luar biasa, tetapi dengan satu kelemahan yang dimiliki, semua kelebihan yang dia punya itu tidak ada gunanya. Maka penting untuk menyandarkan diri kepada kesetiaan Tuhan, bukan kepada kekuatan kita. Kita juga tidak bisa mengandalkan uang, ya, karena uang itu bisa membeli segala sesuatu, tetapi uang tidak bisa membeli segalanya. Ya, seorang pria bisa membeli seorang wanita, tetapi dia tidak bisa membeli cinta dari wanita tersebut. Ketika saudara banyak uang, saudara bisa dikelilingi oleh banyak orang, banyak teman. Tetapi sahabat yang sejati tidak bisa kita beli dengan uang. Ya, bahkan kadang-kadang karena uang kita justru dipertemukan dengan orang-orang yang munafik. Betul enggak? Ya. Karena mereka menginginkan sesuatu daripada kita, maka mereka pura-pura baik. Ketika uang itu habis, maka mereka pun meninggalkan kita. Ya, ada istilah yang mengatakan bahwa ada uang abang disayang, ada uang tidak ada uang abang ditendang. Dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang mahal, ya. Bahkan ada tempat tidur yang harganya itu puluhan juta. Saya tidak tahu kalau ada yang ratusan juta. Tapi ada loh tempat tidur yang harganya puluhan juta. Ya, kita bisa membeli tempat tidur yang mahal tersebut, tetapi kita tidak bisa membeli yang namanya tidur nyenyak. Ketika saudara punya uang, maka saudara mungkin akan diprioritaskan ketika masuk rumah sakit. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID itu melanda, hanya orang-orang yang punya uang yang dapat kamar rumah sakit, sementara yang lain tidak. Ya, kita mungkin bisa dapat kamar dan perawatan dari rumah sakit yang spesial ketika kita punya banyak uang. Tetapi saudara-saudara, uang tidak bisa membeli yang namanya kesembuhan, karena kesembuhan itu hanya datang daripada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita sekali lagi tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan kita tidak bisa mengandalkan uang kita. Hidup ini hanya bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Karena hanya di dalamnya kita beroleh yang namanya damai sejahtera. Saudaraku, setia artinya tetap berpegang teguh pada janji meskipun berat. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Ya, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ketiga mengatakan itu kan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Artinya ketika Tuhan memberikan janjinya, dia mengikat janjinya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengikatkan janji itu kepada manusia karena manusia tidak dapat dipercaya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan karena itu. Bayangkan ketika Tuhan berjanji dengan Abraham, kemudian janji itu diikatkan kepada Abraham. Berapa kali Abraham gagal mempercayai Tuhan? Banyak kali. Kalau janji itu harus diikatkan kepada manusia, maka janji itu tidak akan pernah tergenapi karena manusia ini bisa menyangkal, manusia ini bisa ingkar, manusia bisa tidak setia. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang setia. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Bahkan langit di atas langit pun tidak bisa lebih tinggi daripada Tuhan. Maka kita mengatakan karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, maka Allah mengikatkan janjinya terhadap dirinya sendiri. Meskipun ketika Allah
harus berhadapan dengan kesulitan untuk merealisasikan janjinya, Allah tetap setia. Saya teringat ketika Allah memanggil Musa untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Saudara mungkin ingat cerita itu. Ketika Musa mendapatkan panggilan itu dan dia mulai pergi ke Mesir berhadapan dengan Firaun. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa ternyata perjalanan Musa itu tidak mulus walaupun dia disertai oleh Tuhan. Banyak sekali tantangan yang dihadapi baik dari Firaun bahkan dari orang Israel itu sendiri. Firaun yang tidak ingin melepaskan orang Israel dan bangsa Israel yang tidak kooperatif, yang tidak mau bekerja sama. Mereka yang lebih nyaman tinggal di Mesir daripada harus keluar dan menyeberangi yang namanya padang gurun. Bahkan Alkitab mengatakan berkali-kali nih orang Israel memberontak kepada Musa. Mereka merengek menangis agar Musa mengembalikan mereka ke tanah perbudakan, ke Mesir. Itu tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Musa bersama dengan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan ingkar janji ketika di dalam prakteknya untuk merealisasikan janjinya begitu sulit karena ada tantangan-tantangan yang besar? Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan pun ingkar janji. Meskipun tantangan berlapis-lapis, meskipun tantangan bertubi-tubi, meskipun tantangan sebesar gunung, Alkitab mengatakan Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan berkata, aku telah mengancungkan tanganku dan aku akan melepaskan Israel dari tangan Mesir, dari tangan Firaun, dan saya akan menuntun mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Alkitab mengatakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan benar-benar terjadi. Jadi Allah itu terus berpegang pada janjinya meskipun berat. Dan dia tidak akan pernah ingkar janji dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kalau Tuhan berencana untuk tidak setia dengan manusia yang tidak setia, maka Allah akan melakukan itu di Taman Eden. Karena di sanalah pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang luar biasa, Allah menunjukkan dedikasi dari cintanya yang kekal bagi manusia. Alkitab mengatakan Tuhan tetap melanjutkan. Ada kata melanjutkan. Cintanya, kasihnya kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Meskipun Allah tahu ada harga yang mahal yang akan dibayar jika Allah bersikuku untuk terus mencintai manusia yang telah berdosa. Apa harga yang akan dibayar oleh Allah? Yakni kematian di kayu salib. Allah perlu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Perlu turun ke dalam dunia menjadi daging bernama Yesus dan bersedia untuk mati di kayu salib. Saudara, mati di kayu salib ini bukan perkara yang mudah. Kalau mati di kayu salib, menderita di kayu salib adalah perkara yang mudah, maka Yesus tidak akan bergumul sedemikian rupa di Taman Getsemani. Bukankah kita membaca bahwa Yesus berdoa dengan berpeluh? Dia berdoa sampai keringat darah. Saya juga pernah menghadapi pergumulan yang berat, tapi saya tidak pernah berdoa sampai berkeringat darah. Ketika Yesus membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari dalam kubur, Yesus tidak perlu berpeluh, apalagi berkeringat darah, darah maksud saya ya. Tidak perlu berkeringat darah untuk memanggil Lazarus keluar dari kubur. Ketika Yesus meneduhkan lautan, Yesus tidak perlu berkeringat darah. Ya. Yesus hanya sekedar berkata dan apapun yang diucapkan terjadi. Tetapi ketika menghadapi kematian, menghadapi penderitaan di kayu salib, Yesus berdoa sedemikian rupa. Itu berarti mati di kayu salib itu bukan perkara yang mudah. Kalau Allah tahu mati di kayu salib itu bukan perkara yang mudah, kenapa Allah melanjutkan kasih setianya kepada manusia? Ya, karena demikianlah Allah. Allah tidak bisa melanggar dirinya sendiri. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri bahwa Dia mengasihi dan mencintai setiap kita. Saudaraku, jika dosa tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, pergumulan apakah yang hari ini engkau alami yang dapat memisahkan kasih Allah atas hidupmu? Percaya dan imani bahwa Dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin.